Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad din wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik ibunda rahimani wa rahimakumullah, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya sebagai bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba dan kebutuhan kita terhadap hidayah, inayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan ini kita masih tetap bisa bersama-sama menghadiri majelis ilmu dalam rangka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya atas izin Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ibunda rahimani wa rahimakumullah, kita awali majelis ini dalam kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurangnya ya saya, asal dulu nih. Tes 1 2 ya, jelas. Sudah cukup. Hari ini kita masuk surah, kalau tidak salah surah An-Nasr ya. Iya, betul Ustaz. Sebelum kita mulai, siapa yang membaca hari ini? Kak Yuni, Bu Yuni. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr. Surah ini menurut mayoritas ulama disebut dengan surah Madaniyah. Madaniyah atau surah yang turun sebelum surah yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah,
pada periode akhir dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya surah An-Nasr ini adalah surah yang terakhir kali turun. Jadi wahyu terakhir turun itu adalah surah An-Nasr. Ibnu Abbas. Kenal dengan Ibnu Abbas bunda? Namanya familiar. Ibnu Abbas ini banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Namun umumnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini adalah hadis-hadis flashback pula, masa lalu. Karena Ibnu Abbas ini di saat umurnya 15 tahun Rasul wafat. Si anak-anak ya. Jadi semacam mulai sejak kanak-kanak bunda, Ibnu Abbas ini orang yang selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama halnya seperti Abu Hurairah. Nah, jadi Ibnu Abbas ini termasuk anak yang pintar, cerdas, intelektual, dan kepekaannya terhadap sosial juga sangat tinggi. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW itu masuk ke toilet, Ibnu Abbas itu menemukan Rasulullah sedang masuk ke toilet. Tiba-tiba langsung dengan segera Ibnu Abbas itu dan mengangkat air seember, langsung meletakkannya di depan toilet tersebut. Ketika Rasulullah SAW keluar, Rasulullah melihat air, kemudian dia bertanya, siapa yang menaruh ini? Sahabat-sahabat senior yang lain mengatakan, itu Ibnu Abbas ya Rasulullah. Jadi sampai seperti itulah kepekaannya Ibnu Abbas. Bahkan di dalam riwayat disebutkan sejak itulah Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas dengan membaca Allahumma faqihu fiddin. Setelah didoakan oleh Rasulullah, bertambahlah kecerdasannya Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, orang yang paling ahli di dalam tafsir adalah Ibnu Abbas. Nah, kita lanjutkan. Jadi wahyu terakhir turun itu surah apa? Surah An-Nasr. Namun sebagian yang kita pahami selama ini wahyu yang terakhir turun itu surah apa? Yang waktu haji An-Nasr, Al-Maidah tuh. Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 3. Berbicara tentang kesempurnaan agama serta nikmatnya. Ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwasannya ayat terakhir kali turun itu adalah Al-Baqarah 271. Ini berbicara tentang riba. Ada pendapat yang lain juga mengatakan wahyu terakhir turun itu adalah ayat 281. Wasiat takwa serta hari pembalasan. Pendapat yang lain juga mengatakan ayat terakhir turun itu 282, Al-Baqarah 282.
hutang piutang. Kalau hutang piutang ini ingat ya Bunda. Ada yang mengatakan juga surah An-Nisa. Dua, 7, benar. Cara tentang warisan. Oh, mohon maaf. 176. 176 Bunda. 176. Ada spidol lagi Bunda. Habis ya Ustaz. Dia lain. Kita coba semua dulu. Ya Ustaz. Ambil. Baik. Bagaimana cara menyatukan pendapat ini? Nah, wahyu terakhir turun lengkap satu surah adalah surah An-Nasr. Nah, paham ya mudah. Adapun ini hanya ayat-ayat saja. Dan ini pun terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan sikap kita sebenarnya bagaimana caranya? Cukup menyandarkan kepada ulamanya. Tidak boleh menyandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cukup sebatas pengetahuan kita saja. Nah, kemudian pertama tadi surah ini disebut dengan surah Madaniyah ya. Selanjutnya tema utama di dalam surah ini, tema utama berbicara tentang kabar bahagia kepada Rasulullah bahwa kota Makkah akan dia kuasai serta isyarat ajal Rasulullah sudah dekat. Masya Allah wadah. Jadi surah An-Nasr ini berbicara tentang kabar bahagia kepada Rasulullah bahwa kota Mekah akan dia kuasai serta isyarat ajalnya Rasulullah sudah dekat. Nah, makanya Ibnu Abbas menyampaikan bahwa surah An-Nasr ini adalah wahyu terakhir tuh turun. Nah, ada satu riwayat yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Umar bin Khattab itu pernah mengumpulkan seluruh pahlawan perang Badar. Nah, ketika Umar mengumpulkan seluruh pahlawan perang Badar, kemudian Umar pun memanggil Ibnu Abbas. Nah, saat itu bertanya dalam bentuk keheranan para pahlawan Badar dengan Ibnu Abbas, yang dikumpulkan itu adalah para pahlawan perang Badar. Ibnu Abbas kok ikut? Kan seperti Ibnu Abbas kan masih kecil ya. Lantas setelah kumpul singkat cerita, ternyata maksud tujuan Umar itu adalah apa yang kalian pahami wahai sahabat-sahabat sekalian tentang tafsiran surah An-Nasr. Semuanya menjawab bahwasanya ketika sahabat-sahabat yang lain menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada Rasulullah bahwasanya Mekah akan dia kuasai, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah agar bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Kemudian Umar pun bertanya, apa pendapatmu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, tafsir dalam surah ini adalah isyarat bahwasanya sebentar lagi ajal Rasulullah akan tiba. Umar pun mengatakan, tidak ada tafsir yang paling tepat kecuali apa yang telah kamu sampaikan. Nah, ini benar. Baik.
Inilah sekilas tentang muqaddimah surah An-Nasr. Nah, sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya asbabun nuzulnya juga itu, Bunda. Oke, sekarang kita lanjutkan. Boleh saya hapus? Apa keutamaan surah An-Nasr? Tidak disebutkan, Bunda. Apa keutamaannya? Jangan ditulis. Nah, secara khusus tidak ada. Hanya saja intinya setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung keutamaan atau fadilah. Tidak sama halnya seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan surah-surah yang lainnya. Baik. Kita masuk tadaburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan zorfuz zaman. Ada yang belajar bahasa Arab? Baru mulai. Nah, keterangan waktu, Bunda. Keterangan waktu. Nah, keterangan waktunya sebelum, sekarang, atau masa yang akan datang. Pada lafaz ini, Bunda, zorof zaman itu adalah keterangan waktu untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Nah, padanan katanya di dalam bahasa Indonesia itu selalu diterjemahkan apabila, Jika, manakala, atau jika. Paham sampai sini? Oke. Apabila, manakala, jika. Nah, pertanyaannya, berarti ini apa? Menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Karena masih Masa yang akan datang. Namun nanti penafsiran para ulama ada dua terhadap ayat ini. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti. Baik. Apabila jaa telah datang, nasrun pertolongan pertolongan Allah pertolongan Allah. dan kemenangan Allah apa maknanya? yang disembah. Nah, al-ma'bud yang disembah. Yang disembah. Wal fath. Kemenangan. Wal fath ini asalnya bila fataha ya. Fatah. Fataha. Membuka. Kalau wal fath pembukaan. Wal fath. Coba diterjemahkan dulu secara bahasa. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan. Terjemah apa? Kemenangan. Nah, sebenarnya kemenangan itu sudah dialih bahasakan, sudah ditafsirkan atau disederhanakan. Nah, pembukaan apa di sini? Sepakat para ahli tafsir adalah pembukaan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathul Makkah. Kalau Fathul Makkah apa?
secara bahasa? Bukan, secara bahasa dulu. Pembukaan kota Mekah. Jadi begini Bunda, kenapa di pembukaan? Mekah itu dulu dikuasai oleh kafir Quraisy, dikunci oleh mereka bagi kaum muslimin. Setelah sekian lama dikunci oleh kafir Quraisy, pada tahun 8 Hijriah baru terbukalah kota Mekah. Paham? Jadi kalau pertanyaannya kapan kota Mekah itu dikuasai oleh Rasulullah dan kaum muslimin, jawabnya pada tahun 8 Hijriah. Berarti setelah berapa tahun Nabi berdakwah baru terbukanya kota Mekah? 18. Ditambahin ya. Ditambahin lah Mekah tambah 8. 13 sama 8 21. 21 Tambah 8. 21. Oh, 10-nya meninggal ya. 21. 13 tambah 8 kan 8 Hijriah dikuasai kota Mekah. Berarti berapa? Jadi 21. Kalau hitung-hitungannya memang setelah Nabi dakwah 21 tahun baru kota Makkah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, kita skip dulu. Oke. Pertanyaannya, surah ini turun sebelum dikuasai kota Mekah atau setelah dikuasai kota Mekah? Saya tanyakan. Surah ini turun sebelum dikuasai kota Mekah atau setelah dikuasai kota Mekah? Dikuasai Quraisy. Sebelum. Dikuasai oleh kaum muslimin maksudnya. Sebelum. Sebelum. Nah, terjadi dua pendapat. Pertama, dengan alasan iza itu tadi Bunda. Ya, akan Nah, datang. alasannya. Yang pertama, surah ini turun sebelum Fathul Makkah. Tepatnya pada tahun yang sama. Tentang pembukaan. Pada tahun yang sama Bunda. Pada tahun 8 Hijriah, namun tidak disebutkan. Yang pasti sebelum pembukaan kota Mekah. Nah, apakah beberapa bulan ya kan ataukah beberapa pekan, wallahu a'lam. Jelas. Nah, pendapat yang kedua, surah ini turun pada tahun 10 Hijriah saat Haji Wada. Tepatnya turunnya di Mina Bunda. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Alasan yang kedua ini karena mereka tidak mengikuti kaidah ini, tapi mengikuti pendapat-pendapat para sahabat. Maksudnya apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi, bahwasanya surah ini turun sebagai isyarat bahwasanya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tiba sebentar lagi. Nah, kalau kita mengikut pendapat yang pertama, timbul lagi pertanyaan, berapa jarak antara turunnya surah ini dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? 2 tahun. 2 tahun lebih ya Bunda. Rasul wafat tahun berapa? 10 Hijriah. 10 atau 11? Dulu. Tapi 10 di Madinah ya. 10 tahun di Madinah. Berarti 10 Hijriah. Ayo Bunda,
10 atau 11? Rasulullah wafat, Rasul wafat itu tahun ke-11. Tahun ke-11. Kenabian ada 10. Oke, tahun ke-11. Nah, pada bulan apa? Rabiul Awal. Kalau kita hitung berapa tuh? Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Berarti di tahun ke-11 Hijriah Rasulullah sempat hidup 3 bulan lebih kurang. Nah, ya kan? Nah, sehingga berapa hitungannya itu lebih kurang? Nah, 2 tahun 3 bulan. Nah, yang pertama berarti jarak surah ini turun dengan wafatnya Nabi 2 tahun 3 bulan lebih kurang bulan. Nah, kalau turunnya pada tahun 10 Hijriah berarti 3 bulan. kalau tahun 10 Hijriah saat Haji Wada berarti berapa tuh? Setahun 3 bulan. Kok setahun? Haji Haji Wada. Dzulhijjah. Dzulhijjah. Iya kan? Tapi tahun 10 bulan. 5 bulan. Kok 5 bulan? 5 bulan. Kita hitung dulu. Nah, itu dia. Dzulhijjah. Iya, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah apa? Dzulqa'dah. Itu setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram. 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 Kemudian Safar. Empat. Kemudian Rabiul Awal. 4 Lebih kurang berapa tuh? 4 bulan. 4 bulan. Iya 4 bulan ya? Iya. Koreksi kalau saya salah Bunda. Iya, Ustaz. Iya kan? Dzulhijjah. Lebih kurang 4 bulan. Iya kan? Berarti lebih berapa tuh kalau hitungannya berapa hari tuh? 90 ya? 120. 120 hari. Nah, berarti hitungannya kalau mengikut pendapat yang kedua, setelah turunnya surah ini 120 hari setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jelas. Yang mana pendapat yang paling kuat? Nah, kan itu di antara dua ini. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir At-Taisir dan beberapa kitab tafsir lainnya seperti tafsir Ibnu Katsir, mereka berpendapat bahwasanya pendapat yang paling kuat surah ini turun setelah Fathul Makkah. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita mengikuti kaidah bahasa Arabnya sebelum. Nah, iya kan? Kalau kita mengikuti kaidahnya sebelum, memang iya, memang seperti itulah. Bahwasanya banyak di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya yang kaidah-kaidah bahasa Arab itu tidak diaplikasikan. Jelas ya, Bunda? Nah, pendapat yang paling kuat yang kedua. Setelah Fathul Makkah. Saya pun bingung, sampai sekarang pun masih bingung ya, Bunda. Kenapa para ulama menyampaikan bahwasanya surah ini turun setelah Fathul Makkah. Padahal kalau kita melihat iza di sini fungsinya kan zarf zaman, keterangan waktu. Berarti ini berupa janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwasanya nanti akan dikuasainya kota Makkah. Tapi nggak perlu pusing-pusing. Iya. Yang kita ambil itu pelajarannya. Pelajaran. Nah, jelas ya. Oke. Sekarang, nah, sebenarnya kalau kita melihat bahwasanya yang melatar belakangi Fathul Makkah ini kan berawal dari perjanjian Hudaybiyah, di mana antara penduduk Makkah dan penduduk Madinah itu sepakat membuat perjanjian. Di situ perjanjian tersebut, di dalam perjanjian itu adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, singkat cerita bahwa ketika sebahagian penduduk Madinah itu pergi ke Mekah, maka
malah dibunuh oleh penduduk Mekah, pemuka kafir Quraisy. Maka saat itu Rasulullah SAW marah, ya kan, karena mereka sudah melanggar perjanjian. Rasulullah membawa 10.000 pasukan, 10.000 pasukan menuju kota Mekah. Yang awalnya sebenarnya itu untuk menjemput sahabat-sahabat yang ditawan oleh pemuka kafir Quraisy. Tapi sebegitu masuk, saat itu penduduk Makkah itu karena kalah pasukan, kalah jumlah, akhirnya pun mereka menyerah. Jadi Fathul Makkah itu dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan sama sekali. Pahamnya, tanpa peperangan sama sekali. Jadi tidak ada peperangan, tumpah darah dan sebagainya. Karena keyakinan penduduk Makkah, siapa saja yang bisa memasuki kota Makkah, yang menguasai Ka'bah, sesungguhnya dia adalah utusan Tuhan. Jadi itu keyakinan penduduk Makkah. Siapa saja, karena sebagaimana mereka meyakini bahwasanya dari dahulu penduduk Makkah itu yakin bahwasanya Ka'bah ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pasukan gajah ingin menyerbu mereka diselamatkan. Mereka berkeyakinan bahwasanya mereka lah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan itu, jadi sebenarnya penduduk Mekah menggantungkan keyakinan mereka, menggantungkan agama mereka itu kepada siapa yang dapat menguasai Ka'bah. Intinya itu. Jadi ketika Rasulullah SAW menguasai Ka'bah, singkatnya mereka meyakini bahwasanya benarlah apa yang disampaikan oleh Muhammad selama ini, bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya seperti itu, mudah. Oke. Pengajarannya apa? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan di sini adalah terbukanya kota Mekah. Allah sandarkan dirinya dengan pertolongan, berarti menunjukkan apa? Allah sandarkan dirinya dengan pertolongan. Berarti menunjukkan apa? Berarti kemenangan itu hanya akan didapatkan bila ditolong oleh Allah. Nah, itu dulu. Paham ya? Yang pertama, kemenangan akan didapatkan bila ditolong oleh Allah. Berarti lawannya apa? Kalah. Kekalahan jika tidak ada pertolongan Allah. Berarti jika tidak ada pertolongan Allah, maka tidak adanya kemenangan. Jangan pusing-pusing mikir. Jika tidak ada, tidak ada pertolongan Allah, maka tidak ada kemenangan. Lihat bunda, lihat pilihan katanya. Bisa saja sebenarnya Fathul Makkah disebutkan kan? Idza jaa nasrullahi wal fathul Makkah. Ya kan, seharusnya seperti itu. Kenapa tidak disebutkan? Kalau disebutkan secara khusus, berarti kita hanya ingin tahu bahwasanya Allah menolong Rasulullah saat pembukaan. Nah, hanya menolong Rasulullah dan kaum muslimin pada peristiwa Fathul Makkah, tidak pada peristiwa yang lain. Berarti ini mengajarkan kepada kita bahwasanya apa saja kemenangan yang kita dapatkan, nah itu dia, itu karena pertolongan dari Allah. Jelas. Ini rahasianya kenapa tidak disebut Makkah. Berarti mengandung keumuman. Jelas. Oke. Kemudian yang ketiga, pengajaran yang ketiga, pertanyaannya mudah.
bisakah Allah Subhanahu wa taala menguasai bisakah Allah Subhanahu wa taala mengalahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tinggal dulu di Makkah, kemudian langsung dikuasai oleh Rasulullah. Bisakah Allah, mampukah Allah melakukan hal yang demikian? Mampu. Mampu. Kenapa harus 21 tahun dulu? Ayo, udah. Untuk menguji. Ya, jawabannya tepat Bunda. Belum cukup syarat. Belum cukup syarat. Jadi Rasulullah ditinggalkan orang-orang yang dia sayangi dulu. Kemudian sahabat-sahabatnya dibunuh. Pamannya juga demikian, mengharuskan dia meninggalkan kota Mekah. Terjadi beberapa kali peperangan, perang Badar, perang Khandaq, perang Hunain dan lain sebagainya, baru dikuasai kota Mekah. Menunjukkan bahwasanya apa? Kemenangan itu akan didapatkan bila dia mampu melewati ujian kehidupan. Nah, gitu. Kemenangan itu akan didapatkan baik. Kemenangan itu akan didapatkan bila mampu melewati ujian-ujian kehidupan. Sama juga kasusnya dengan Palestina sekarang. Iya, benar. Dan sebenarnya gampang aja Allah tuh menaklukkan Israel. Mudah saja. Iya. Tapi kalau Allah turun tangan langsung, di mana usaha kita, Bunda? Di mana usaha kita? Mungkin saja Allah hadirkan problematika pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina supaya sebagai wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan. Apakah kamu ikut bagian dari perjuangan itu? Jelas, bisa saja Allah menangkan. Nah, bahwasanya kembali lagi Bunda, seseorang akan menang bila melewati ujian-ujian kehidupan. Ujian kehidupan itu disikapi dengan cara apa? Tawakal. Sabar, Tawakal. Ikhlas. tawakal, bersyukur. Ikhtilaf nih, Wan. Banyak saya. Pertama ridho dulu Bunda. Ridho. Ridho Ridho dulu. dengan takdir. Pertama Ketetapan Allah. ridho. Ridho apa? Menerima. Secara bahasa ridho itu artinya puas, Membuat. senang. Senang nggak dengan ujian Allah? Gimana caranya biar Maka pahami hikmah dari ujian itu. Di awal kan kita sampaikan bahwasanya ujian kehidupan itu tanda Allah cipta dengan hambanya. Ujian kehidupan itu untuk menghapuskan dosa, mengangkat derajat seorang hamba. Kadang juga musibah itu menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya musibah yang kita terima tidak sebesar musibah yang ditimpakan kepada orang lain. Banyak hikmahnya Bunda. Kan seperti itu. Nah, pertama ridho dulu. Yang kedua, setelah diterima ujian kehidupan itu, baru kemudian ikhtiar dulu. baru ikhlas. Udah ada ikhlas ya ini. Ridho itu udah semua lah di situ. Ada Nah, ikhlasnya. ikhtiar itu apa? Mencari solusi. Bagaimana keluar dari ujian tersebut. Kemudian setelah itu apa? Tawakal. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sabar. Sahabat itu sahabat itu bukan sebatas menanti kemenangan Bunda. Paham ya?
Sabar itu bukan hanya sebatas menanti, tapi sabar itu dia menanti kebahagiaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sembari tetap berada dalam koridor aturan atau hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabar. Contoh, seseorang jika diberikan ujian Allah berupa harta, Sembari. ya kan, dan lain sebagainya, ujian-ujian apapun yang kita terima dalam hidup ini, di saat itu kita sabar, ya kan? Sabarnya maksud apa? Ini semua pasti akan dilalui, ya kan? Tapi di saat proses-proses itu ada aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang dia langgar, itu bukan sabar. Jelas ya? Dia menanti kebahagiaan dari Allah. Menanti kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengikuti aturan dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Misal ada seorang perempuan yang diuji berupa ditinggal oleh suaminya. Dia menanti kehadiran suaminya. Ia akan terus menanti. Di saat itu ada perilakunya yang tidak sesuai dengan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun suaminya datang pada saat tibanya, apakah itu dikatakan sabar? Tidak. Jadi yang sabar itu sembari dia menanti, kemudian tetap berada dalam aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga sholatnya, tetap ngaji, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jelas. Ustaz, sabar itu harus dari masa kita diuji itu. Nggak bisa misalnya kan pernah juga dengar sabar itu ada di awal, di tengah, di akhir gitu kan. Berarti sabar yang dimaksud di sini sabar yang dari awal kita ditimpa ujian. Harus itu syaratnya. Iya. Jadi sebenarnya sejak kita memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dituntut untuk sabar. Kadang kita goyang dulu, Ustaz. Paham ya, Bunda? Sejak kita dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita diperintahkan untuk sabar. Orang kalau tidak sabar dalam keimanan, dalam ketaatan, maka dia akan melakukan kemaksiatan. Jadi sebelum ditimpa ujian sudah sabar. Sudah sabar dulu. Oh, berarti sudah harus ada sabar. Kenapa seseorang itu berani korupsi? Karena nggak sabar. Karena Karena tidak nggak sabar. tadi, Ustaz. Oh, Dengan iya. harta yang sedikit. Iya. Paham ya, Bunda? Mau cepat ya. Baik. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kenapa kemenangan itu datang? Subhanahu wa ta'ala, salah satu alasan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaum muslimin lainnya tetap berada dalam hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kalau kita mentadaburi surah Al-Kafirun, apa hubungan surah Al-Kafirun dengan surah ini? Sepanjang manusia itu mengamalkan surah Al-Kafirun, pasti datang pertolongan Allah. Jadi masalahnya kenapa tidak datang pertolongan Allah? Karena mereka tidak benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bahas nanti surah Al-Kafirun. Baik. Jadi istiqomah itu penting, Bunda. Bahkan salah satu keutamaan istiqomah itu sepanjang dia sehat, Bunda, di mana Rasulullah SAW menyampaikan hadis Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah bersabda, "Idza maridul 'abdu au safaro kataballahu ta'ala lahu Marido. minal ajri Jika hamaku ridho. mislama Marid sakit. kana ya'malu muqiman sahihan." Masya Allah, Bunda. Coba simak hadis ini, Bunda.
Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Ayo sama-sama kita terjemahkan. Idza, Jika apabila marido, sakit, abdu, beribadah, seorang seorang hamba, hamba, atau safar, atau bepergian. kita sederhanakan, apabila seorang hamba sakit Atau safar. Oke. dicatat. Kata Allah Ta'ala lahu, maka Allah mencatat mencatat, Allah Ta'ala mencatat baginya Baginya minal ajri, dari doa, kebaikan haji. atau sederhananya pahala, mislama kana ya'malu, seumpama dia mengerjakan mukiman. Mukiman itu menetap, berarti saat dia tidak safar. Saat dia tidak sakit. Nah, oke. Atau sehat. Sehat. Saat dia tidak sakit. Apa maksud dari hadis ini? Kalau kita sehari-hari terbiasa dengan suatu Ibadah, Masya Allah, udah. ketika kita dia sakit, Nah. Tercatat amalannya seperti ketika sehat atau tidak. Iya. Bepergian. Itu Selang. balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang seseorang itu sehat, kemudian dia menggunakan seluruh kesehatannya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia dalam keadaan sakit, mohon maaf, atau dia dalam keadaan mamnu sekalipun, haid, ya bunda, ketika sebelum itu dia istiqomah, ada perasaan ingin ngaji dan lain sebagainya tapi tidak bisa, maka sepanjang mamnu itu pun dihitung dia berpahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ya. Maka pentingnya istiqomah. Bahkan ketika bagaimana status hukum orang tua yang pikun, ya kan? Kemudian dia melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan aturan atau hukum syariat Islam. dicatat seperti itu ketika dia Kalau dilihat masa sebelumnya bunda, dia istiqomah terus sholat, iya kan? Maka bagaimanapun kekurangan sholat itu tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dulu dia melaksanakan sholat dalam kondisi sehat. Jelas mudah. Maka tapi berbeda dengan orang ketika contohnya ketika sakit baru timbul keinginan ibadah, itu tidak ada. Itu namanya penyesalan, itu namanya benar. Subhanallah. Jelas ya, itu namanya penyesalan. Aduh, kenapalah nggak waktu sehat dulu ya saya beribadah, sekarang mau beribadah kondisi seperti ini. Itu tidak ada kebaikan. Hai, tetap Allah berikan kebaikan, tapi tidak seperti keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngaji tiap hari itu penting bunda. Ada saatnya dia nggak bisa ngaji kan? Pakai kacamata pun nggak bisa lagi. Saat pakai kacamata pun nggak bisa lagi lihat Al-Quran. Untuk penyemangat diri Ustaz. Idza maridul 'abdu aw safara kataballahu ta'ala lahu minal ajri mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kita ulang bahwasanya pengajaran dari ayat ini apa? Kemenangan akan didapatkan bila ditolong oleh Allah. Jika tidak ada pertolongan, maka jika tidak ada pertolongan Allah, maka tidak akan adanya kemenangan. Kemenangan itu akan didapatkan bila mampu melewati ujian-ujian kehidupan. Sekarang kita lanjutkan ayat kedua. Berarti bunda, kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, yang tadi bunda, sebelum, berarti ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Muhammad, nanti pasti kamu akan menguasai kota Mekah. Ambil kedua-duanya bunda.
Baik. Atau kabar bahagia kepada Rasulullah SAW. Dan memang kita sudah mengetahui masyhur Bunda, ya, pahala yang besar itu akan didapatkan dengan ujian yang berat. Ingat itu Bunda, pahala yang besar itu akan didapatkan dengan ujian yang berat. Ketika Allah cinta dengan suatu kaum, maka Allah ibtilahum. Rasulullah SAW sampaikan, maka pasti akan aku uji mereka. Jadi sebenarnya ini jadi bahan introspeksi diri begitu. Ya Allah, betapa lemahlah iman hamba. Ya kan? Kenapa? Karena ujian yang hamba terima ini masih begitu kecil dibandingkan saudara-saudara hamba. Berarti itulah ukuran tolak ukur keimanan kita, Bunda. Maka kita lihat ulama-ulama, lihat semua itu, Bunda. Imam apa namanya? Imam Malik, ya, sampai di penjara. Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Bahkan ulama-ulama yang di Indonesia seperti Buya Hamka itu kan di penjara kan. Lihat orang-orang yang keimanannya kuat itu ujiannya begitu berat. Bersyukurlah jika diuji. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian lanjut ayat kedua. Wa ra'aitan nas yadkhulu fi dinillahi afwaja. Wara'aita, dan engkau lihat, tanya ditujukan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, dalam agama Allah. Afwaja, awalnya faujun, Bunda, bentuk tunggalnya ya. Faujun itu kelompok atau golongan. Berarti kalau afwaja sekelompok, segolongan, ya, sekelompok atau segolongan. Lihat Bunda, ketika Makkah itu dikuasai oleh Rasulullah dan kaum muslimin, ya, kemudian saat itu terjadi, engkau lihat Muhammad, manusia akan masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Makanya pada tahun 9 Hijriah dikenal dengan tahun apa? Tahun Wufud atau Amul Wufud. Amul Wufud, tahun delegasi. Tahun delegasi. Maksudnya apa? Udah, orang berbondong-bondong saling mengutus bahwasanya kelompok kabilah kami masuk agama Islam. Fi dinillah di sini artinya apa? Agama Islam. Jadi setiap kabilah mengutus, sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kami ingin masuk Islam. Begitu tersebut.
pada tahun 9 Hijriah ini tersebarlah Islam di seluruh Jazirah Arab. Yang awalnya di saat Fathul Mekah itu hanya penduduk Makkah saja yang memeluk agama Islam. Pada tahun 9 Hijriahnya seluruh Jazirah Arab, baik Yaman, Syam, dan yang di dalamnya baik itu Suriah, Lebanon dan lain sebagainya, itu memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jawabnya, karena bangsa Arab itu Bunda, walaupun sejahil-jahilnya mereka, setiap tahun mereka tetap mengunjungi Ka'bah. Jadi siapa saja yang dapat menguasai Ka'bah, Itulah. maka sama yang seperti saya sampaikan di awal, mereka menggantungkan keyakinan mereka terhadap siapa yang dapat menguasai Ka'bah. Pada tahun 8 Hijriah Rasul menguasai Ka'bah, maka saat itulah mereka berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran pada ayat ini satu, bahwasanya agama yang di sisi Allah itu agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian kebahagiaan yang terbesar bagi Rasulullah di saat orang-orang kafir memeluk agama Allah. Saya tambah satu lagi Bunda. Yang pertama tadi, kemenangan yang istimewa itu, kemenangan yang paling istimewa adalah terbukanya kota Makkah. Yang keempat ya Bunda, kemenangan yang paling istimewa adalah terbukanya kota Mekah. Makanya kembali kita di awal tadi, Nasrullah. Kita ulang ya, ada yang lupa, Nasrullahi wal Fath. Lihat Bunda, pertolongan Allah itu kan bagian dari kemenangan. Iya kan? Kemudian kenapa disebut lagi setelahnya kemenangan? Jawabnya sama seperti ini Bunda. Tanazzalul malaikatu warruh. Oke, sampai sini dulu. Surah apa nih? Qadar. Tanazzalul malaikatu, turunlah malaikat-malaikat. Warruh. Ruh siapa di sini? Jibril. Bukankah Jibril bagian dari malaikat? Kenapa dipisahkan? Kenapa dipisahkan? Berarti menunjukkan bahwasanya Jibril adalah malaikat yang paling istimewa di antara malaikat-malaikat yang lain. Nah, itu biasa tuh seorang ibu banyak anaknya yang dipanggil si fulan gitu kan. Nah, itu apa? Tanda besarnya sayangnya sama yang nomor 1 kah, entah yang nomor 2 atau yang nomor 3 dan lain sebagainya. Demikianlah. Makanya malaikat Jibril itu disebut dengan Sayyidatul Malaikah. Penghulu dari segala malaikat. Demikian ini, bahwasanya kemenangan yang paling istimewa itu adalah terbukanya kota Mekah. Bayangkan Bunda, kalau Mekah itu sampai sekarang dikuasai oleh kafir Quraisy, bagaimana kita ingin melaksanakan umroh, iya kan? Contoh sekarang inilah, kita ingin berkunjung ke Palestina, di mana Rasul menganjurkan tidak akan ada yang namanya safar kecuali pada 3 tempat, ya kan? Masjidil Haram, Nabawi, dan Masjidil Aqsa.
Namun apa? Kita sekarang ini sangat sulit untuk berangkat ke sana. Kenapa? Karena saat ini dia dikuasai oleh orang-orang Israel. Demikian juga Bunda, bahwasanya Mekah itu andai dikuasai oleh kafir Quraisy, sama halnya seperti kita saat ini berangkat menuju ke Palestina. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada isyarat juga mengajarkan kepada Allah, mengajarkan kepada kita bahwasanya salah satu nikmat yang paling utama itu, di antara nikmat-nikmat yang lain adalah nikmat ketenangan. Nikmat ketenangan. Kalau ketenangan itu dicabut ketika Rasulullah menguasai kota Mekah, aman. Ya, begitu demikian juga kalau ketenangan itu Allah cabut, Bunda, maka tidak akan terasa nikmat-nikmat yang lainnya. Betul atau tidak? Sekaya apapun kita, Bunda, kalau tinggal di negeri ini, ternyata negeri ini sama halnya dengan saudara-saudara kita Palestina, bisakah kita menikmati semua? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sudah tinggal di negeri yang aman. Tapi kadang-kala karena nikmat, karena musibah yang kecil itu, dia melupakan seluruh nikmat-nikmat yang ada. Itulah manusia. Baik, kita lanjutkan. Nah, berarti ada berapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin? Hitung dulu. Allah menolong Rasulullah sepanjang dakwah beliau, ya kan? Kemudian dibukakannya kota Mekah. Kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sikap Muhammad setelah itu terjadi? Allah perintahkan fasabbih. Pujilah. Fasabbih. Fasabbih ini sabbaha ya, diambil dari kata sabbaha. Yusabbihu, masdarnya apa? Tasbihan. Tasbihan. Kalau sabbih berarti itu fi'il amar, perintah, Bunda. Ya. Maka bertasbihlah. Oke. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, dan beristighfar, wastaghfir kepadanya, dan memohon ampun kepadanya. Innahu, sesungguhnya ia menerima innahu kana awala. Baiknya pekan depan ini satu-satu bawa spidol nih, Bunda. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia. Yang hitam tadi Ustaz, itu masih yang hitam aja. Hitam? Itu jarang dipakai. Ini himbauan dari saya, masing-masing bawa spidol, Bunda. Jadi kalau habis nanti jangan dibebankan semua ke tuan rumah. Sesungguhnya adalah tawwaba, maha penerima taubat. Masya Allah, coba perhatikan. Orang biasanya kalau mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, itu semua kan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang menyikapnya dengan apa? Foya-foya.
hura-hura dan lain sebagainya. Tapi ini tidak. Ternyata yang dilakukan oleh sebahagian orang itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebahagiaan itu kamu dapatkan, ketika kemenangan itu kamu dapatkan, sikapmu apa? Bertasbih. Nah, sekarang apa makna tasbih? Mensucikan. Apa benar? Mensucikan Allah. Apa maksud mensucikan Allah? Mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan dan kelemahan. Oke. Kedua, tidak ada satupun sifat tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah itu dari segala sifat kekurangan, kelemahan. Tidak ada satupun sifat tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mensucikan Allah? Bagaimana cara mensucikannya? Pertama, yakin, meyakini bahwa Allah suci dalam segala hal. Yang kedua, mengucapkan Subhanallah. Kemudian yang ketiga, melakukan segala hukum atau aturannya Allah. Baik. Kalau disebut tasbih Bunda, mentasbihkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus mencakup 3 syarat ini. Jelas. Pertama, yakini dulu bahwasanya apa saja yang kita terima dalam hidup ini, ya kan, itu bukanlah karena Allah zalim kepada kita. Paham ya? Dulu kita sampaikan bahwasanya musibah yang kita terima itu kan al-adlu, karena keadilan. Jadi yakini dulu Bunda bahwasanya Allah itu suci dalam segala hal. Dia tidak ada satupun perbuatan Allah itu yang tercela. Kemudian setelah itu ucapkan Subhanallah. Apakah cukup dengan mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah? Ternyata tidak. Melaksanakan segala hukum dan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia mengucapkan hanya Subhanallah, 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 ya kan, bertasbih namun tetap membuka aurat, ya, bertasbih namun tetap meninggalkan sholat, itu jatuhnya munafik. Karena makna tasbih itu mensucikan Allah. Ketika sudah terasa bahwasanya Allah itulah suci dalam segala hal, dialah yang maha tinggi, ya kan, dialah yang patut disembah, ya kan, karena di jiwa di sini disebutkan Rob, ya kan. Kenapa mensucikan Allah? Karena dialah yang menciptakanmu, hai Muhammad. Kan Rob itu maknanya menciptakanmu, hai Muhammad. Dia pula yang menguasaimu, Muhammad. Dia pula yang mengatur hidupmu. Tidak ada satupun yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perintahnya apa? Bertahmid. Oke? Bertahmid.
memuji Allah. Apa yang dimaksud dengan memuji Allah? Puji atas segala kelebihannya atau karunia-Nya. Oke. Kemudian setelah itu yang ketiga apa? Perintah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, makanya udah ketika ayat ini turun, hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah di dalam ruku dan sujudnya membaca Subhanakallah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma wa bihamdika Allahumma Itu gimana nulisnya? Ya, ya. Masya Allah ya Ustaz. Coba Sampai sini. ada di sini kan Mengkondisikan. suci, Nah, tasbih, kemudian tahmid, Allahumma ighfir. iya. Sudah. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memujimu Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni Ampuni kami. kami. Kapan itu? Saat ruku dan sujud. dan sujud. Dan teman-teman kita yang backgroundnya notabene nya biasanya metode Muhammadiyah ini baca ini nih Bunda. Iya, saya baca itu Ustaz. Saya baca. Iya udah. Iya. Nanti ketika turun surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, maka Rasulullah lebih banyak membaca Subhana rabbiyal a'la. Itu saja Subhana rabbiyal a'la. Kalau sebenarnya Allah itu pas sujud Ustaz. Apa Bunda? iya pas sujud. Pas sujud ya. Iya, ketika ruku, ketika sujud. Lebih banyak di dalam sujudnya itu membaca Subhana rabbiyal a'la. Bahwa ternyata memang ketika perintah-perintah itu turun, perintah untuk mentasbihkan, beda lagi nanti. Berubah lagi nanti apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi ini menjadi pengajaran juga bagi kita semua. Yang mana kedua-duanya benar. Bunda boleh membaca Subhana rabbiyal a'la atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Boleh. Dulu saya baca subhanallah Allah Ustaz. Jadi setelah belajar sama guru ngaji itu ngajarin ini aja lagi. Boleh. Namun di sisi yang lain, ketika turun surah Al-Alaq, perintah Subhana rabbiyal a'la. Berarti kadangkala Rasulullah SAW di dalam ruku dan sujud membaca ini. Tapi boleh bisa ganti-ganti. Boleh. Sama halnya doa iftitah. Doa iftitah itu kan Bunda dicampur semuanya. Iya. Iya. Doa iftitah itu di dalam, kalau kita membaca fikih sholat, ya di dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan di situ ada 19 macam doa iftitah. Ada 19. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah berhenti di situ. Berhenti di situ. Nggak perlu lanjutkan lagi. Nanti dalam hadis lain, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Itu hadisnya lain. Kita disatukan semuanya supaya sempurna gitu kan. Kalau saya baca Bagaimana gitu, Nggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa ya. Makanya keheranan lah, Ustaz itu imamnya kok cepat kali. Itu mungkin cuma membaca itu saja kan. Nah, Allahu akbaru kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nggak cukup. Tapi bukan berarti kan ini yang surat terakhir, bukan berarti ini yang sahih itu enggak ya. Apa yang mudah? Nah, ini kan surat terakhir. hadisnya terakhir. Enggak surat terakhir yang Oh, kedua. dasarnya ya. Bukan berarti ini nomor 1 tempat sahihnya itu. Terjadi ikhtilaf yang panjang di kalangan para ulama juga, Bunda. Bahkan Umar menyampaikan setelah turunnya surah ini 7 hari setelahnya Rasul wafat.
Maksudnya tuh kan saya berarti kan Nah, kan malam surat ya. terakhir nih, berarti Umar bin Khattab maksudnya menyampaikan, berarti tapi kalau kita menghitung berarti kalau 7 hari setelahnya Rasulullah, berarti ada yang berbeda masalah tanggal wafatnya Nabi. Makanya sebagian saudara-saudara kita tidak melaksanakan itu, ya kan? Acara-acara yang seperti itu. Kenapa? Karena masalah wafatnya Nabi pun sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang panjang. Ada yang mengatakan itu di awal Muharram, ada yang mengatakan di awal Safar, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan pada tahun 10 Hijriah di akhir. Allahu a'lam. Pokoknya nggak ada yang rutinitas 7 hari. Karena gitu ya. Tidak ada, karena itu ijtihadnya para sahabat. Rasulullah tidak pernah sampaikan itu. Kan ijtihadnya para sahabat. Kira-kira ketika keluar ayat Al-Quran, ya kan, setelah itu contoh nih, ketika keluar ayat Al-Quran dari lisannya Rasulullah SAW, di saat itu mungkin sahabat mengatakan saat itu, besoknya Rasulullah wafat. Berarti sahabat yang mendengar itulah wahyu terakhir turun, ya kan. Ternyata ketemu dengan sahabat lain, tidak, tadi malam saya dengar Rasulullah, saya dengar ayat itu turun dari ayat itu diucapkan oleh Rasulullah bla 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 bla. Berarti surah ini, ayat ini yang turun. Kan seperti itu, benar. Jadi, makanya perdebatan yang panjang masalah wahyu terakhir turun. Maksudnya bacaan Sujud, sholat. bacaan ruku itu bukan kayak yang paling subhanallah sahih. kalau baca itu Aisyah yang Ya. Apa bukan Yang berarti meriwayat- itu paling Pendapat yang paling kuat ini, benar. sahih. Oh, berarti itu yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. membaca itu Ustaz. Iya. Salah buku sama sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Namun tidak ada, karena konteksnya berbeda sebenarnya, Bunda. Kalau dikatakan, karena Rasulullah itu kadang-kala membaca, kadang-kala tidak membaca, kadang-kala membaca dengan tasbih-tasbih yang lain banyak. Nah, ya boleh kita ganti. Dan memang ini pun sunnah kan. Ya bukan rukun sholat. Ah. Rukun. Bacaan yang wajib di dalam sholat itu apa? Al-Fatihah. Ada 3. Takbiratul ihram. Apa saja itu? Takbiratul Takbir, ihram. Al-Fatihah, Takbir. salawat. Takbir, Al-Fatihah, sama tahiyat. tahiyat akhir. Ingat itu. Hati-hati Bunda kalau tapi tidak takbir batal sholat. Iya. Karena yang merukun itu takbirnya, Iya. bukan gerakannya. Iya. Nah, jelas ya. Iya. Nah, itu kadang karena masbuk itu kan Langsung ngikut ya sama tinggal takbir. rukunnya. Nah, padahal begini saja, Allahu Akbar, sah. Makanya ini ada dari mazhab Maliki itu kan seperti ini sholatnya, tidak perlu Iya. pakai takbir. Iya, iya, iya. Tapi dilapaskan ini. Nah, yang penting Allahu Nafasnya, Akbar Allah. dilapaskan. Allah. Baik. Nah, lanjut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah bertasbih, bertakbir dan beristighfar? Kenapa ya? Kan timbul pertanyaan, emang Rasulullah SAW berdosa? Ketika berdakwah apakah beliau mengharapkan dunia? Tidak, ya kan? Kenapa? Bahwasanya jangan perasaan-perasaan yang ada di dalam hati itu, pertolongan itu terlambat datang. Jadi sahabat-sahabat itu di dalam hati mereka ada perasaan. Di dalam tafsir disebutkan ada perasaan mereka mengeluh, kenapa terlalu lama datang pertolongan Allah ini. Cobalah ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, segerakan pertolongannya datang. Sikap perasaan itu ada. Dan itu memang tidak berdosa. Nah, bagaimana caranya ketika sudah datang kemenangan itu, maka sikap sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya adalah sucikan Allah. Jangan sampai ada prasangka-prasangka yang selama ini batil, ya kan? Dengan meyakini kenapa datang pertolongan, kenapa terlambat datangnya pertolongan Allah, apakah Allah zalim kepada kami, apakah Allah meninggalkan kami dan lain sebagainya. Perasaan itu kan selalu ada, Bunda. Ketika kita mendapatkan ujian kan seperti itu juga. Iya kan? Ya Allah, apalah dosa hamba.
dan lain sebagainya dan seperti itu. Apakah engkau meninggalkan hamba, ya kan? Apakah kenapa pertolongan itu tidak segera saja datang? Seolah-olah kita yang meminta agar takdir itu disegerakan. Paham ya, benar? Bahkan di dalam berdoa pun kadang begitu rakusnya manusia, dia berdoa meminta apa yang dia inginkan, kan, bukan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Hanya kebahagiaan dunia saja yang dia minta di dalam doa, bukan kebahagiaan akhirat. Ada orang yang jauh-jauh pergi melaksanakan umroh haji, di depan Ka'bah dia minta apa? Kayakan hamba, ya kan? Kemudian anak hamba seperti dia tidak meminta dosanya terhapus dan lain sebagainya. Allah. Begitu dia meremehkan kebaikan akhirat. Sekarang memohon ampun, demikianlah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar. Inilah alasan, Bunda. Sehingga pengajarannya kepada kita semuanya, Bunda. Kalau kita diberikan kemenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap kita apa? Banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahmid dan beristighfar. Nah, kan di awal tadi sudah kita sampaikan bahwasannya surah ini sebagai isyarat ajalnya Rasulullah dekat, ya kan? Berarti apa tuh? Seseorang Bunda harusnya ketika sudah mendekati ajalnya, maka sikap dia apa? Banyak bertasbih, bertahmid dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Bunda. Makanya di dalam hadis yang lain juga disebutkan di luar sholat Rasulullah SAW membaca Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lihat, Bunda. Maha suci Allah, dan dengan memujinya aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Lengkap enggak di sini? Tasbih, tahmid, istighfar, kemudian bertaubat. Kalau ditanya apa perbedaan istighfar dengan taubat, panjang-panjang kita cerita nanti istighfar, taubat, tapi nggak tahu gitu perbedaannya apa, Bunda. Istighfar memohon ampun. Taubat tidak mengulangi, menyesali dan tidak mengulangi dosa yang sama. Kalau istighfar itu ya memohon ampun. Kalau taubat meninggalkan kemaksiatan. Ada orang yang beristighfar tapi belum meninggalkan kemaksiatan. Astagfirullah, tapi besoknya masih tetap melakukan dosa. Malam istighfar, besok tetap melakukan dosa. Jadi kalau taubat itu dia tinggalkan kemaksiatan itu, dia sesali, dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu taubat itu. Nah, sedangkan istighfar itu adalah bentuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan terkait materi yang telah kita bahas? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kapan aja baiknya dibaca? Tidak disebutkan dalam riwayat, Bunda. Hanya saja di akhir hayatnya, di apa namanya?
ketika dekatnya ajal Rasulullah SAW, atau maksudnya ketika turunnya surah ini, Rasulullah SAW di dalam sholatnya membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Di luar sholat, Subhanallah wa bihamdik astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih memperbanyak. Bukan sebelumnya itu Rasulullah tidak bertasbih. Nah, Rasulullah bertasbih, bertahmid, beristighfar. Ketika turun surah ini, Rasul itu lebih memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfarnya. Ada yang tanyakan Bunda? Jelas ya? Jadi kesimpulannya apa? Bahwasanya surah ini berbicara tentang kemenangan. Sudah ditulis Bunda sebelum. Nah, surah ini berbicara tentang kemenangan. Yang apa namanya? Surah ini membicarakan tentang kemenangan yang akan diterima oleh Rasulullah SAW, yakni dapat menguasai kota Makkah. Kemudian di saat itu juga manusia berbondong-bondong memeluk Allah, dan sikap Rasulullah, sahabat, serta kita semua jika telah mendapatkan kebahagiaan itu, kesenangan, kemenangan, maka sikap kita adalah banyak mentasbihkan Allah, kemudian bertahmid, dan kemudian beristighfar. Kenapa? Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah sebutkan, berarti sebelumnya ada di antara kaum muslimin yang melakukan dosa. Nah, itu jawab kenapa tidak disebutkan siapa itu, namun menjelaskan bahwasanya di antara sahabat-sahabat itu ada yang tidak sabar datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya mereka itu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah memohon ampun kepada Allah. Ketika seseorang memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, Allah jelaskan sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Makanya fathulnya tuh nggak dikhususkan untuk Fathul Mekah aja tadi Iya, ya. Karena rahasianya bisa itu untuk benar. sampai Kalau disebutkan Fathul Mekah, maka kita akan mengambil kita akan langsung membuat kesimpulan bahwasanya ini hanya diperuntukkan kepada Rasulullah. Nah, jadi sehingga itu banyak ayat-ayat seperti itu, Bunda. Seperti apa dalam surah Al-Alaq lah, ya kan? Iqra khalaq, yang telah menciptakan apa? Kan tidak ada. Kita bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan, kan tidak disebutkan. Berarti apa tuh? Semua ciptaan. Nah, kemudian sikapnya Abu Jahal kepada Rasulullah, ya kan, itu disebutkan juga di dalam surah Al-Alaq, ya kan, tapi tidak disebutkan secara khusus namanya. Berarti apa tuh? Berarti ada kemungkinan umat setelahnya ada akan seperti Abu Jahal yang lainnya. Ada yang tanya kan? Pas sudah. Sebagai penutup, di dalam surah Al-Hakim Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk atau sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian itu apa?
fisiknya yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain, kemudian fisikisnya juga yang terbaik. Apa itu? Dia memiliki akal, manusia itu memiliki akal, perasaan dan lain sebagainya. Untuk apa itu semua Allah karuniakan kepada manusia? Supaya manusia bisa berpikir. Itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, sebagai khalifah di muka bumi ini, karena bekal itulah satu-satunya makhluk Allah yang bisa menjadi khalifah, yang bisa memikul amanah Allah, hanyalah manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, "Tsumma" apa lanjutannya? Kemudian kami kembalikan dia Ke tempat yang ke tempat yang serendah-rendahnya. Ke tempat yang serendah-rendahnya itu apa? Dalam kubur, tanah. dalam tanah. Neraka jahanam. Padahal fitrahnya manusia itu kan suci, yang memegang amanah-amanah Allah. Summa, kemudian lama dia hidup. Semua bekal-bekal yang Allah berikan itu tidak dia gunakan untuk taat kepada Allah. Yang asalnya ya dia suci, maka dipalingkan masuk ke dalam neraka. Itu mengajarkan kepada kita bila semuanya bahwasanya apapun nikmat-nikmat yang telah kita terima dalam hidup ini, itu semua digunakan untuk ketaatan. Bekal-bekal yang semua kita terima dalam hidup ini itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan mestilah kita gunakan untuk ketaatan. Makanya disebutkan pada ayat setelahnya apa? Hanya iman dan amal soleh yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Hanya iman dan amal soleh. Bahkan di dalam surah Al-Bayyinah disebutkan apa? Seburuk-buruk makhluk itu siapa? Makhluk semua yang diciptakan Allah. Seburuk-buruk makhluk itu. Syarrul bariyah itu siapa? Kafir. Orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir? Karena tidak beriman dan beramal Soleh. Khairul bariyah siapa? Tidak amanu, orang beriman. Nah, berarti sebaik-baik makhluk itu yang punya iman dan Dan amal amal soleh. soleh. Allah tidak, Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahwa seburuk-buruk makhluk itu yang cacatlah tubuhnya, yang miskinlah dia dan lain sebagainya. Tapi seburuk-buruk makhluk itu Allah sebutkan yang memiliki sifat. Sifatnya apa? Tidak beriman dan Tidak beramal soleh. Ya. Makanya summa roda dan nahu itu juga disebutkan bahwasanya tafsir yang pertama adalah neraka jahanam. Tafsir yang kedua apa? Awalnya manusia itu diciptakan Allah begitu kuat, lama kelamaan dia akan kembali menjadi lemah. Itu maksudnya juga tafsir yang kedua. Jadi dari lemah kemudian kuat, dari kuat kemudian lemah. Di dalam surah Ar-Rum itu kan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala apa tuh? Min ba'di quwwah, ya kan? Lupa saya ayatnya. Dari yang lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah, wa syaibah, dan terakhir dia akan berubah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau ternyata sudah ada obatnya, berarti itu sudah mendekati ajal. Itu kalau tidak, kalau lampu lalu lintas itu apa tuh? Kuning ya. Nah, kuning. Udah warni. Maka sikapnya apa? Ya, itu bertasbih, Bertasbih. Bukan hanya sebatas subhanallah ya, bukan. Karena kan dalam surah Al-Alaq kan disebutkan sabih isma rabbikal a'la. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa? Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Allah sebutkan kenapa kita mesti mensucikan Allah. Allah sebutkan kehebatan-kehebatannya pada setelahnya. Iya kan? Itu menunjukkan apa? Begitu kita sadar Allah itu maha kuasa, maha hebat, maka terasalah betapa Allah itu
suci. Di saat itu kita pun mengucapkan subhanallah. Setelahnya apa? Kita karena takutnya kepada Allah melalui penciptaan yang Dialah Maha Kuasa, Maha Besar. Akhirnya apa? Kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang tidak dikatakan bertasbih secara hakikat kalau jika ternyata tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Jadi timbulnya tasbih itu sebenarnya hasil dari pengagungan dia, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya munculnya tasbih ini. Banyak orang menganggap tasbih itu hanya subhanallah, tapi hatinya malah yang ya kan, astagfirullah dan lain sebagainya. Membaca a'udzubillah, minta perlindungan kepada Allah, tapi lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah. Baik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.